beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati pula, serta teman-teman guru beserta tenaga kependidikan yang saya hormati pula. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena telah memenuhi undangan kami dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan dari budaya positif di aksi nyata modul 1.4 pada tugas calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih sebelumnya karena saya akan meminta waktu Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan lalu mengapresiasikan, memahami, tentunya bisa jadi inspirasi Bapak Ibu semuanya untuk dilakukan di kelas Bapak Ibu semuanya. Begitu. Sebelum saya melanjutkan materi hari ini tentang budaya positif, saya akan melakukan ice breaking dulu biar kita semangat ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita pakai yel-yel dulu di SMA Negeri 2 Klaten tercinta ini punya yel-yel ya. Kalau saya bilang semada, jawabnya jaya. Kalau semada, jaya. Bisa kita praktekkan Bapak Ibu semuanya? Oke. 1, 2, 3. Semada, jaya. Semada. Jaya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke ice breaking dulu ya, sebelum kayaknya materinya asik-asik begitulah. Ya, makanya kita akan ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah kata kuncinya adalah tebak warna pada tulisan. Ya, jangan sampai lupa, harus diingat. Kuncinya apa? Tebak warna pada tulisan. Oke, kita mulai bisa? Bisa. Kita tes dulu. Merah. Pinter. Merah. Oranye. Lanjut lagi. Biru. Bukan oranye ya, Bu Rosi. Apa Bu Rosi? Biru. Oke. Selanjutnya Kuning. pintar semuanya. Kalau ice breaking sama Bapak Ibu guru tuh pasti ya gitu ya. Kayaknya nggak asik gitu ya. Ya disalah-salahin gitu ya. Karena memang Bapak Ibu guru ini juga calon-calon penerus bangsa, melahirkan anak-anak yang bisa melahirkan anak-anak penerus bangsa ini sudah harus cerdas. Jadi dikasih pertanyaan seperti ini pasti langsung bisa jawab. Lagi biru, oke. Yang terakhir putih, oke. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk mendapatkan sharing dari saya terkait budaya positif. Begitu Bapak Ibu, mari kita masuk pada materi siang hari ini, yaitu terkait budaya positif. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang lebih dalam, saya akan bertanya terkait tentang hukuman, panisme, penghargaan, apakah itu boleh? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Mas Maksum, Pak Maksum, monggo. Duduk boleh, berdiri boleh, senyamannya Mas Maksum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau menurut saya pribadi itu bisa ya. Karena saya masih meyakini bahwa dalam teori pendidikan itu yang disampaikan Imam Al-Ghazali itu ada salah satu poin di mana bahwa hukuman atau apresiasi itu
membuat luka pada diri anak. Nah, di situ disampaikan bahwa luka itu bukankah luka yang sifatnya membekas, baik secara fisik maupun psikisnya, sehingga hukuman yang dimaksudkan dari Imam Al-Ghazali itu adalah hukuman yang sifatnya hanya ringan-ringan saja, tidak sampai anak itu luka pada taraf fisik maupun fisiknya. Kemudian kalau mendisiplinkan murid apakah bisa? Tentu bisa. Kalau menurut dari teori tadi ya. Karena menurut saya ada hukuman yang memang kalau pantas diberikan kepada orang siswa yang kesalahannya itu cukup fatal. Nah, seperti lainnya kalau misalnya ada seorang masyarakat ketika melakukan tindak kejahatan tentu ada hukumannya. Nah, itu maka ada penjara dan seterusnya. Maka hal ini tentu perlu dilihat lagi, mendisiplinkan anak itu hukuman yang tepat itu seperti apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Maksum. Oke, terima kasih Pak Maksum. Saya di luar apa ya, di luar ekspektasi saya bahwa Pak Maksum setuju dengan hukuman. Karena di kurikulum Merdeka ini hukuman tidak boleh gitu. Tapi ada catatannya bahwa hukuman yang seperti apa yang diberikan untuk anak. Mungkin kata-katanya bukan hukuman gitu ya. Mungkin ada kalimat atau kata lain untuk mengganti kata hukuman itu. Karena apa? Kalau hukuman itu pasti konotasinya kamu salah, kamu harus dihukum gitu. Jadi pasti ketika itu hukuman itu pasti akan masuk pada hatinya, menyakiti hati setiap orang. Saya sendiri punya pengalaman. Jadi saya pernah waktu SD dulu tuh saya bermain sama teman-teman saya yang mungkin itu di luar saya juga. Kok saya main di atas meja? Lah, waktu itu bapak ibu guru wali kelas, kalau SD itu kan wali murid, wali kelas ya. Jadi masuk dengan tiba-tiba, biasanya tuh ada yang ngomong, ayo berhenti gitu. Itu nggak ada. Dan saya itu di kelas termasuk siswa yang berprestasi yang pertama. Selanjutnya iya, terima kasih telah menyombongkan diri saya sendiri. Oke, di kelas itu waktu SD itu saya termasuk siswa yang berprestasi. Kalau nggak dapat juara ya pasti 1-2 gitu. Jadi bapak ibu guru saya itu senang melihat saya gitu. Selanjutnya saya juga karena ibu saya tuh juga guru, jadi kenal sama wali kelas saya. Jadi wah pokoknya kayak gitu. Terus saya ketahuan nih naik di meja, saya langsung dihukum lari keliling lapangan yang waktu itu jam 12 siang. Nah itu menyakiti sampai detik ini saya masih teringat. Walaupun cuma 1 putaran 2 putaran, tapi sampai sekarang masih mengingat bahwa hukumannya kok gitu amat. Saya malu, saya dilaporin sama orang tua. Itu akan membekas di hati saya. Jadi menurut saya ya, hukuman itu memang tidak boleh, tapi mungkin harus pas gitu ya. Jadi memberikan mungkin bukan hukuman tapi pembelajaran begitu. Itu kalau dari saya ya. Selanjutnya pertanyaan pematik yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab. Pak Edi? Oke, Pak Edi mau menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak?
Ini kontennya apa dulu? Di sini sudah berlaku kurikulum merdeka atau belum? Dan kalau sudah, itu sudah ada keyakinan kelas atau belum? Nah, kalau sudah, itu berarti seharusnya hukuman itu tetap tidak ada, walaupun dengan hal positif, misalnya membaca. Nah, kalau yang dibaca itu gampang. Nah, kalau kita biasa seperti ini terus tiba-tiba suruh membaca Iqra, itu ya kalau tidak bisa kan malu. Terus misalnya tiba-tiba disuruh membaca huruf-huruf Korea, tentu nggak bisa. Itu kan anaknya juga malu, langsung teridentifikasi kalau itu buta huruf. Anaknya malu dan mungkin terus diam saja gitu. Nah, terus kalau membersihkan halaman sekolah, nah di keyakinan kelas itu ada enggak itu? Kalau begini nanti konsekuensinya membersihkan halaman sekolah. Nah, kalau ada itu ya diboleh-bolehkan saja. Kalau belum terbentuk ya itu mungkin membuat anak menjadi kurang senang. Gitu aja pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan untuk Bapak Edi Purnomo. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa hukuman tetap tidak boleh begitu ya. Apakah tergantung apakah di kelas itu sudah ada keyakinan kelasnya. Kalau sudah ada keyakinan kelas, maka anak itu tinggal diberikan, itu nanti akan dibahas di materi selanjutnya, begitu ya Bapak ya. Tunggu dulu, jangan apa namanya kesusu kalau bahasanya Indonesia, bahasa Jawanya itu. Oke. Apa pun Jokowi. Kesusu. Oke. Ojo kesusu. Oke. Yang ketiga, pertanyaan pemantik ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Boleh Bapak Ibu guru siapa yang mau memberi tanggapan? Oke. Ibu Diah Kusuma Ayu. Monggo. Halo, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Erlin. Untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, yakni memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Melihat kata penghargaan Bu Erlin, saya melihat ada pojok yang menarik di belakangnya Bu Erlin. Ada apa namanya itu ya? Roll banner ya Bu, yang ada tulisan penghargaan juga. Saya lihatkan Bu. Oh iya. Biar jadi inspirasi begitu ya Bu ya. Betul, kita melihat apa yang ada di sekitar kita saja. Oke. Untuk memberikan penghargaan kepada anak, seperti yang kita juga lihat di roll banner tersebut, dirasa perlu ya Pak Ibu ya. Nah, tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisinya. Di kelas bagaimana, apakah sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, apakah akan menimbulkan titik kesombongan pada siswa juga, apakah akan menyakiti anak lain atau siswa lain juga. Kita harus melihat situasi dan kondisinya, tapi sometimes itu perlu gitu. Kita lihat juga di spanduk tersebut, Pak Kepala Sekolah menerima penghargaan atau piala yang disampaikan atau yang diraih oleh peserta didik kita dari apa yang sudah dia lakukan di perlombaan. Nah, itu bisa menjadi motivasi dari siswa tersebut atau bahkan siswa-siswa yang lain untuk melakukan hal yang sama atau lebih, gitu Bu. Jadi jawaban saya perlu kadang-kadang, tapi dengan melihat situasi dan kondisi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Diah, tepuk tangan dulu buat Ibu Diah. Bagus sekali ya pendapatnya. Jadi apakah penghargaan itu perlu? Ternyata ada yang perlu, ada yang kita harus lihat kondisi nih. Apakah situasinya memungkinkan untuk memberikan penghargaan? Apakah kita harus hanya memberikan apresiasi, mungkin kata-katanya kayak gitu ya, mungkin tepuk tangan atau mungkin kasih jempol atau kasih senyuman, itu sudah membuat itu sudah menjadikan penghargaan. Selanjutnya, jadi
materi kita hari ini, sebelum kita masuk sudah luar biasa sekali ya. Saya sudah, wah itu Pak Edi sebentar dulu, itu nanti jadi materi saya, jadi sampai harus ditunda-tunda dulu. Tapi setidaknya apa yang menjadi pemantik ini itu adalah pandangan isi dari apa yang akan kita bahas itu nanti. Ini adalah konsep utama modul dari budaya positif. Jadi di CGP itu saya baru masuk di modul 1. Di modul 1 itu ada 4 modul. Yang 1.1 itu terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang dengan filosofinya yang terkenal itu adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya wangun karsa, dan tut nuri handayani, begitu ya. Jadi guru itu sebagai contoh, sebagai pendorong, juga sebagai motivator, begitu ya. Yang kedua adalah 1.2. 1.2 itu terkait tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi kita dididik untuk memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak itu yang seperti apa, begitu. Selanjutnya ada 1.3 itu terkait tentang visi guru penggerak. Jadi ketika kita mau mengajar, kita harus punya visi. Apa visimu untuk anak didikmu, begitu. Selanjutnya yang terakhir ini adalah budaya positif. Jadi ini adalah aksi nyata yang terakhir, jadi penentu sebagai penutup modul 1 itu adalah budaya positif ini. Itu isinya adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif, lalu ada kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, lalu ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan membahas satu-satu di sini Bapak Ibu. Jadi apa sih paradigma belajar? Apa sih 5 posisi kontrol itu? Lalu apa segitiga restitusi itu? Kita akan bedah satu-satu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi, gitu. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap berkembang sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu kita tahu Bapak Ibu, sebelum ada kurikulum Merdeka ini, cara mengajar kita tuh klasikal. Jadi guru selalu menjadi yang namanya teacher center. Teacher center. Kalau di paradigma ini student yang jadi senternya. Jadi mengacu pada siswanya, berpihak pada murid, sesuai dengan untuk mencapai profil pelajar Pancasilanya. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat? Budian masih ingat? Apa salah satunya? Mandiri, oke. Kreatif, oke. Pak Masu masih ingat? Gotong royong, oke. Ibu Ayu masih ingat? Bernalar kritis. Kritis. Oke, kita lompat saja. Bu Rosi. Beriman dan bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global. Oke, ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu di nomor 1kan, jangan sampai lupa Bapak Ibu semuanya, karena itu penting untuk mewujudkan karakter-karakter dalam diri kita. Bukan anak, bukan siswa saja, tetapi Bapak Ibu guru semuanya. Begitu. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Selanjutnya kreatif, lalu bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Begitu ya. Jadi
pembelajaran kita harus berpusat pada siswa dan sesuai kodrat zamannya. Kita harus menuntut siswa sesuai kodrat dan zamannya. Maksud kodrat dan zamannya itu apa sih? Kodratnya siswa itu sudah memiliki nilai sendiri, memiliki value yang sebenarnya ada di diri siswa tersebut. Kalau kodratnya itu apa? Kodratnya itu maksudnya kita zamannya sudah zaman teknologi. Artinya apa? Ketika kita belajar atau mengajar, kita sesuaikan dengan kodrat. Oh, sekarang harus berteknologi, begitu ya. Lanjut, untuk disiplin positif. Disiplin positif ini apa sih maksudnya? Begitu. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau siswa, saya tuh kalau masuk ke kelas bilang, siswa, yuk peraturannya apa? Siswa pasti akan berpikir, ya aturan lagi, apa sih Bu? Gitu. Pasti ada kata-kata seperti itu. Jadi aturan itu, disiplin itu seperti aturan yang membuat anak tuh tidak nyaman, begitu. Anak tuh pengennya bebas, tapi kalau tidak diatur ya bagaimana, begitu ya. Kita tuh dilema sebenarnya kalau dihadapkan di lapangan. Ini anak nggak bisa disiplin, harus dikasih aturan. Anak itu melakukan kegiatan yang di luar batas, kita harus kasih hukuman, padahal tidak boleh. Karena pada dasarnya sekolah itu harus menyenangkan, sekolah itu harus ramah anak, begitu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini pasti akan dikaitkan dengan disiplin dan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, kalau tadi sebagai siswa itu pasti melihat disiplin itu nggak nyaman aku nek diatur ini. Jadi membatasi ruang siswa untuk melakukan melakukan kreativitas, begitu. Selanjutnya sebagai pendidik, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi harus ada intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi kalau intrinsik itu berarti motivasi dalam diri kita sendiri. Kalau saya, contohnya begini. Kalau saya tuh pengen juara, jadi aku tuh harus jadi juara untuk membanggakan orang tua, begitu. Walaupun alasannya untuk membanggakan orang tua, tapi itu adalah motivasi dari. Coba saya mau tanya, kalau motivasi saya pengen juara untuk membanggakan orang tua itu termasuk intrinsik atau ekstrinsik, Bu Wina? Iya, intrinsik, oke. Itu tetap apa namanya, tetap intrinsik. Karena apa? Muncul dari diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik itu contohnya. Nah, ini peraturan ya. Saya pakai helm, tapi disuruh sama Pak Polisi gitu. Naik motor saya nggak pakai, ayo kamu harus pakai helm A B C D E F G. Pak Polisi bilang kayak gitu. Lalu dia pakai helm, itu namanya ekstrinsik ya. Jadi ada motivasi dari dalam diri dan dari luar. Kalau dari luar itu berhubungan dengan orang lain, tapi kalau intrinsik itu dari diri kita. Walaupun alasannya itu untuk orang tua, tapi itu timbul dari diri kita sendiri. Begitu. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara permanen disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif di sini adalah murni kesadaran murid-murid itu sendiri, bahwasanya saya akan melakukan sesuatu gitu ya, yang positif itu timbul dari diri, bukan dari sogokan, bukan dari ancaman, dan bukan dari hukuman sekalipun.
Selanjutnya, kalau tadi kita sudah berbicara tentang disiplin positif ya, sekarang kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Yang sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya dimiliki oleh para murid, tapi Bapak Ibu guru juga memiliki semuanya, tidak hanya murid saja. Jadi ada Bapak Ibu guru termasuk manusia. Jadi dia memiliki, beliau ini, kita semuanya ini juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita itu pasti kita akan melakukan sesuatu, segalanya untuk memenuhi kebutuhan kita, begitu ya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Kita makan, kita pakai baju, kita punya rumah, tempat tinggal, kita bisa menghirup udara. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Contohnya rasa diterima, dipersilahkan, monggo, itu kebutuhan kita. Mari, kalau ada orang bilang kita jajan gitu ya, saya jajan sama Bu Nurul sama Bu Yati, tapi Bu Janti nggak saya ajak, pasti ada rasa, wah aku dijak. Itu namanya dipersilahkan, itu kebutuhan Bu Janti untuk aku juga mau diperhatikan, begitu, gitu ya. Selanjutnya berbagi kerjasama, menjadikan bagian dalam kelompok, begitu. Ada pengalaman Ibu Ayu bisa diceritakan tentang kasih sayang dan rasa diterima anak, begitu. Contohnya ada? Oke, boleh. Baik, terima kasih Bu Erlin ya, ini sangat menarik paparannya. Khususnya di bagian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebetulan dari kelas yang saya ampu, saya mengampu guru BK nih Bu Erlin. Iya, betul sekali. Itu di kelas 10A ada yang berlatar belakang dari Bali. Oke. Nah, kebetulan kemarin konsultasi, Bu, saya itu kurang paham, teman-teman kalau ngobrol menggunakan bahasa Jawa kayak gitu. Nah, ketika saya tanya kadang malah dibanyoli, dalam artian disalahartikan. Terus kemudian coba menggunakan bahasa Indonesia, saya bilang ke teman-temannya seperti itu. Cuma ketika saya menyinggung hal tersebut, terus anak itu dibilangi, kok kamu waduan, nah kayak gitu. Padahal harapan saya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya Bu ya, tentunya dalam keberagaman itu harapannya tetap dalam satu kelas, dalam satu saudara, saling menyayangi tentunya. Nah kemudian anak itu saya berikan untuk membesarkan hatinya, Oke. dengan belajar bahasa Jawa sedikit demi sedikit, karena memang kan dari budaya sebelumnya tentunya itu tidak mudah. Culture shock itu tetap dia rasakan, tapi seiring berjalannya waktu, karena dia mungkin ketika ada siswa satu saja yang mau peduli, oh ya ayo tak ajari bahasa Jawa. Nah itu rasa kasih sayang dan diterimanya dia cukup ada penghargaan. Nah tentunya dia lebih awareness, kemudian lebih nyaman juga ketika di kelas. Seperti itu tentunya harus menjadi poin interestnya kita, bahwa setiap anak itu memiliki hati yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda tentunya, tapi tetap kita padu padankan untuk tetap menjadi satu kasih sayang. Begitu. Luar biasa sekali pembukaan Ibu Ayu. Jadi sebenarnya sudah kompleks ya di sini ya.
contoh dari Bu Ayu ya, ada keberagaman, ada rasa diterima tadi. Kalau kudu ngomong apa sih, ngomong bahasa Jawa ora iso ngomong dhewe, wah itu namanya sudah ditolak dari komunitas itu sebenarnya ya Bu ya. Karena apa? Ya mau nggak mau, aku nggak tahu apa-apa. Yang kamu omongin berarti apa? Artinya kamu tidak menerima saya. Jadi rasa diterimanya pasti akan hilang gitu. Jadi ya betul tadi, kalau kita berbicara tentang budaya positif, kita berbicara tentang dalam-dalamnya itu pasti kita akan malu dengan guru BK. Karena apa? Yang diuplok-uplok ini adalah guru BK. Ya, disinilah tujuan dari, salah satu tujuan dari mengikuti pembelajaran calon guru penggerak itu adalah suatu hari nanti guru-guru mapel lainnya akan menjadi guru BK pada anak-anak tersebut, terutama wali kelas begitu. Jadi ya betul sekali, harus sharing terus sama Ibu Ayu ini, guru BK yang tercinta ini, yang paling cantik ya. Oh ada Bu Sadar ternyata. Ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya, ini bukan pembulian loh Ibu Ayu ya, maaf ya, ini hanya kebercandaan kita ya. Bercanda, oke. Kita lanjutkan tentang, kalau tadi adalah kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya di sini ada penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin begitu. Jadi yang namanya kebutuhan dasar manusia terkait tentang penguasaan ini pasti setiap orang punya, merasa ingin memimpin. Kalau bilang ayo tuh jajanan gini gitu, aku nggak mau, ya wes aku nesu gitu, itu namanya ingin memimpin. Jadi ya ini pokoknya contohnya seputar jajan saja yang enak-enak, biar kita tuh apa ya namanya fresh terus gitu, karena udah siang ini ya. Oke, selanjutnya ada yang keempat ini tulisannya apa? Aku bingung. itu kebebasan sosial media Bu, itu salah ngetik. Saya langsung ganti ya, maaf ya, terima kasih untuk apa namanya. Aku udah tanya Bu Setio nggak dijawab, kayak tulisan apa maksudnya? Oke, langsung saya edit Bu. Kebebasan Media bermedia sosial. kebebasan, oke, kebebasan saja Bu, sosial medianya nggak usah. Terima kasih Ibu gitu. Jadi sebenarnya juga ada kebebasan bersosmed ya, tapi juga ada, ini salah satu contoh kebebasan bersosial media. Kita walaupun kita punya kebebasan, tapi kita juga punya aturan. Kalau di dalam teknologi itu kayak gitu. Kalau dulu saya pernah pengalaman belajar tentang teknologi itu ada etika profesi. Jadi bagaimana saya menggunakan profesi saya gitu. Jadi biar tidak itu tadi. Nah, di kebebasan di sini itu adalah mandiri, memilih pilihan dan mencoba hal baru begitu. Tentunya ini yang menarik di anak-anak kita ya. Menariknya gimana? Anak-anak itu sekarang tidak bisa diatur. Lalu anak-anak itu juga susah diberikan, seperti tadi yang di awal tadi, diberi aturan tuh, aduh kasih aturan lagi, aku nggak bisa bebas begitu. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain humor, lalu antusiasme dan tertawa. Bapak Ibu senang kan kalau punya teman yang humoris begitu, seperti saya gitu kan. Aku kan ini guyu hahaha gitu ya. Jadi rasa apa ya namanya, rasa humoris gitu ya. Budian itu juga humoris, Mbak Ayu juga humoris. Sampai Mbak Ayu tuh kadang ketawa, saya nggak paham ini guyonnya apa sih gitu, karena memang dunianya berbeda-beda gitu. Iya Bu Ayu. Oke, kalau Budian ini iya sering ketawa sendiri, tiba-tiba kalau lagi pusing gitu gitu. Itu termasuk pelepasan, kalau dia itu pelepasan gitu. Oke, ini adalah kesenangan ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia
manusia. Yang pertama apa, Budian? Ayo fokus, Budian, fokus. Apa kebutuhan dasar yang pertama? Bertahan hidup. Bu Setior ini kasih sayang apa punya siapa itu? Oke, Bu Wina. Oke, Pak Edi. Kebebasan. Bu Rosi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah siang, fokusnya hilang Budian sama Bu Setior. Tenang ya Bu, ini masih jam 10, nanti kita jajan bersama. Iya. Oh, jam 11 ya? Oke. Materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3, menghindari ketidaknyamanan. Tentunya Bapak Ibu juga mengalami hal itu nggak sih? Sadar nggak bahwa kita tuh sering tidak mau menerima ketidaknyamanan gitu. Aku nggak nyaman sama orang ini, aku mending tidak berteman gitu. Pernah nggak? Pernah? Bu Jati pernah? Ya kadang dalam apa kita di komunitas sosial kita kan kadang-kadang sering terjadi apa yang kita inginkan itu kadang-kadang tidak terpenuhi ya. Iya terpenuhi, atau kadang-kadang apa yang kita inginkan itu kan kadang-kadang mungkin orang lain akan berbeda pendapat. Mungkin kita bermaksud baik, tetapi belum tentu orang itu akan menerima baik. Jadi saya kira di manapun pasti itu terjadi, entah itu lingkupnya di sekolah atau di masyarakat, pasti itu ada. Oke, terima kasih. Jadi ketidaknyamanan itu akan muncul ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita. Betul sekali ya. Jadi ketidaknyamanan itu pasti akan dirasakan setiap orang ketika tidak sesuai dengan harapan kita, begitu ya? Iya. Tentunya di sini kita akan membahas tentang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu tentu dilakukan siswa. Tentunya apa yang akan dia lakukan? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrisik. Jadi, oke, aku mau pakai sepatu hitam biar aku tidak dihukum. Itu siswa menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya apa? Dihukum. Jadi apa ya namanya? Motivasi perilaku itu ya ada 3, yaitu salah satunya menghindari ketidaknyamanan dan dihukum itu tadi. Wah, aku tak mangkat pagi bukan karena berangkat pagi biar aku di sana bisa istirahat, biar aku bisa fokus, biar aku bisa menyiapkan apa yang aku pelajari. Itu bukan seperti itu. Tapi saya berangkat pagi biar tidak dihukum, biar tidak diskor sama guru BK, Bu, biasanya ya, sama STP 2K gitu. Selanjutnya itu ya, jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu adalah faktor ekstrisik. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksplisit. Contohnya biasanya kalau di SD itu ya, ayo siapa yang bajunya lengkap, ibu kasih permen gitu. Jadi aku tak lengkap permennya enak gitu kan. Jadi yang motivasinya karena imbalan. Itu adalah faktor ekstrisik. Yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maaf, sudah siang. Oke. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu tadi. Yang kedua adalah
saya akan melakukan itu karena imbalan. Yang ketiga adalah sesuai, dia sadar bahwa melakukan disiplin itu untuk dirinya sendiri, begitu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, 1, hukuman. Hukuman itu contohnya menyakitkan, itu tadi seperti Pak Masun ya, pokoknya hukuman boleh dihukum, tapi yang tidak menyakiti hatinya, gitu. Lalu tidak nyaman, dihukum itu tidak nyaman pasti ya. Ada rasa aku malu, aku begini, aku begitu. Ada contoh kasus anak itu tidak pakai sepatu, masih tidak pakai sepatu ya, sepatunya putih, lalu diambil oleh petugas, entah itu STP 2K, entah itu guru BK, entah itu guru-guru yang lainnya, diambil. Lalu anak itu harus cekeran. Itu menimbulkan rasa malu, rasa tidak nyaman. Kenapa? Wah, ini kan tidak semua orang ada yang mentalnya sekuat baja. Kalau saya disuruh cekeran, saya seneng gitu ya. Saya aja tidak disuruh, saya cekeran sendiri kan gitu ya. Jadi ada rasa tidak nyaman. Lalu murid takut, yang namanya dihukum itu takut. Apalagi kalau sudah ketemu Pak Polisi, pasti takut gitu ya. Begitu. Lalu memaksa, hukuman itu memaksa bahwasanya saya melakukan ini karena ada hukuman. Saya terpaksa melakukan suatu hal karena saya takut dihukum. Saya dipaksa oleh hukuman itu sendiri. Selanjutnya, murid menyembunyikan kebenaran. Aku tak menengahi. Contoh bolos, temennya bolos, yang bawain tasnya saya begitu. Terus ditanyain sama gurunya, ini tadi si A kemana, Fulan kemana, kok nggak ada? Siapa yang tahu? Aku daripada dihukum, aku tak menang WA. Bilang aja, dia sakit bu. Itu suatu kebohongan. Ya, jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu salah satunya yaitu tadi murid menyembunyikan kebenaran. Selanjutnya yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Sudah dihukum, apalagi menyakiti hatinya, lalu dipampang di segala, ini anak sudah dihukum, ini kayak gitu tuh menjadi rendah diri karena tidak pede. Karena setiap manusia, ya saya percaya bahwa setiap manusia itu akan ada perubahan di dalamnya, begitu. Selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan di sini ini yang tadi kita bahas sama Bu Diah ya, penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif ternyata Bu. Penghargaan itu tidak efektif. Lalu merusak hubungan. Nah, hubungannya kayak gimana sih ya? Rasa iri itu tadi, ya. Walaupun tadi ada kata sesuai kondisi, tapi ternyata kita tidak tahu rasa semua orang. Mungkin saya dikasih hadiah ya. Karena saya sudah mendiseminasikan budaya positif, ada teman-teman rekan saya yang CGP juga mendiseminasikan. Saya yang dikasih hadiah cuma saya. Maka teman-teman saya tidak tahu rasanya apakah dia juga iri ataukah tidak, begitu. Jadi penghargaan itu, konsep disiplin yang gagal adalah merusak hubungan yang sifatnya adalah iri, gitu. Selanjutnya adalah mematikan kreatif. Ya udahlah, aku yang penting ya, aku yang penting dapat penghargaan aku. Jadi dia akan melakukan kegiatan yang secara kontinu, jadi kreatifnya akan hilang. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada ranking ya, tapi saya menyoroti, saya selalu diminta ranking sama anak-anak. Untuk apa coba? Untuk mendaftar bimbel. Kita sebenarnya di sekolah itu sudah tidak ada sistem ranking, tapi yang merusak siapa? Ternyata faktor X gitu teman-teman. Saya tidak berani karena kita masih butuh bimbel ya. Jadi sebenarnya ranking itu tidak mendidik untuk anak-anak itu. Jadi ya itu tadi. Kalau saya dulu ranking 1 seneng-seneng aja ya gitu. Tapi ternyata teman saya yang satu merasa lebih pintar daripada saya gitu. Jadi kok gini sih gitu kan. Jadi ada rasa seperti itu. Itu yang merusak nanti, entah itu hubungan pertemanan, entah itu hubungan sosial lainnya gitu.
terakhir adalah merampas hak untuk menghargai diri sendiri. Yang namanya penghargaan itu kita melakukan sesuatu itu demi diri kita sendiri, bukan untuk penghargaan. Itu yang harus digarisbawahi ya. Lanjut ya, lanjut Bapak Ibu. Lanjut, oke. Konsekuensi ini ada konsep di sini yang gagal, yang seharusnya konsekuensi itu bisa baik, tapi ini adalah contoh yang gagal. Begitu. Yang pertama adalah penguatan jangka panjang. Lalu perlu monitoring keberlanjutan. Jadi konsekuensi itu sebenarnya bisa dilakukan, hanya saja harus ada monitoring berkala begitu. Lalu stimulus dan respon. Lanjut, murid menghargai peraturan. Jadi murid itu bukan menghargai karena sifat sadarnya, tapi menghargai karena peraturannya itu tadi kalau konsekuensi ya. Yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang namanya konsekuensi itu tadi saya contoh konsekuensi itu apa sih Bu Setiarini, tahu nggak contoh konsekuensi itu bagaimana? Kalau saya nyenggol nyenggol minumannya teman, saya harus membersihkan. Itu namanya konsekuensi. Jadi rasa menghargai diri, oh ya wes wong kuwi aturane koyo ngono ya aku kudu ngono gitu. Jadi tidak timbul dari diri kita sendiri gitu. Lanjutkan. Nah, contohnya mencake gelas aku kudu ngepel. Iya, itu sudah saya lakukan loh Bapak Ibu. Itu contoh juga ya. Contohnya yang penting tidak aku mencake gelas, kok ganti gelas gitu loh, yang merasakan ya ampun gitu. Ternyata mencake gelas harus ngepel itu tadi loh. Selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Kalau kombel saya di CGP sana, saya itu restitusi itu adalah rangkaian yang paling efisien untuk menyadarkan siswa untuk sadar bahwa dia itu harus melakukan sesuatu itu dari diri dia sendiri begitu. Jadi restitusi ini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu harus bertanggung jawab atas perilakunya. Dia sadar bahwa ketika saya milih A, berarti saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya. Entah itu nanti dapat apapun, saya harus tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini tuh manfaatnya jangka panjang, dan ketika kita melakukan restitusi itu tidak langsung mak betunduk, jadi manusia yang punya positif baik gitu ya. Jadi disiplin positif baik begitu tidak. Jadi hasilnya pun juga jangka panjang. Selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Secara otomatis bahwa ketika melakukan restitusi, entah itu dari diri atau entah dari Bapak Ibu guru, siswa itu akan lebih menghormati. Contoh kasus, saya pernah merestitusi anak walian saya Bu. Anak walian saya itu ya begitulah, kalau kelas 12I sedang bilang sampai anaknya tuh kayak gini. Ya ampun nak, saya sebagai saya menjadi kontrol posisinya itu sebagai pembuat rasa bersalah. Saya sudah bilang, nak, Bu, jangan melakukan hal itu. Nanti ibu yang ditegur gitu. Anaknya tuh menjawab, "Los Bu," gitu. Jadi apa ya? Begini ya anak itu. Jadi saya melakukan restitusi. Nek kamu melakukan hal itu tadi, apa sih konsekuensinya? Gitu. Apakah baik untuk kamu lakukan begitu? Bapak Ibu pasti kenal Linova ya. Linova itu luar biasa sekali. Tapi kalau diajak ngobrol, dicarikan solusi, lalu diajak, "Bu, kamu jangan tidurnya tuh gini, anaknya pasti, "Oh siap," gitu. Anaknya tuh kayak gitu, jawabannya cuma "Los Bu," gitu sama "siap," gitu aja anaknya. Iya itu sudah paham semuanya ya Bu, anak-anak saya tuh luar biasa gitu. Oke, yang selanjutnya adalah teori kontrol, diri memegang kontrol. Jadi diri
siapa yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Ya itu tadi, kalau kita memegang suatu benda, Bu, nah contohnya begini, ini saya pegang dan ada orang lain yang ingin membukanya, tergantung diri kita sendiri, apakah mau membuka atau tidak. Artinya apa? Ketika saya memutuskan untuk membuka, itu yang baik. Kalau kita pokoknya saya kungkung, Bu, gitu, itu malah tidak baik menurut saya. Karena apa? Ketika kita membuka, artinya kontrol pada diri kita itu berjalan. Ya sudah, saya buka. Yang penting saya sudah bisa mengontrol diri saya. Ketika ada orang bilang A, B, C, D, E, F, no, saya A. Itu ya. Jadi konsep itu tadi. Ini saya pegang nih. Kalau orang membukanya, ya udah saya buka aja. Oke. Kita ada orang masuk, no. Saya milih A, saya milih B. Maka ini adalah kebinekaan global itu tadi. Ya, jadi apalagi di visi SMA Negeri 2 Klaten itu salah satunya ada bersaing, berdaya saing global itu tadi. Ya, fungsinya adalah ketika kita menggenggam itu tadi, contohnya itu adalah kontrol pada diri kita sendiri, harus bisa mengontrol. Begitu. Oke, baterainya nggak masuk ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Itu adalah konsep bisa mengontrol pada diri kita sendiri ya. Jadi teori kontrol itu kita yang memegang kontrol pada diri kita sendiri. Contohnya sudah ada. Yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi itu manfaatnya apa sih? Manfaatnya ya tadi, murid itu bersemangat ketika dia akan sadar, oh saya melakukan ini, saya tidak tepat, saya harus melakukan perbaikan, saya melanggar keyakinan kelas saya harus sadar dan saya secara otomatis dia akan perbaikinya, gitu. Itu adalah identitas konsep disiplin itu tadi. Lanjut. Aduh, kenapa ini tidak jalan? Oke, konsep disiplin pendekatan restitusi. Maaf ya, saya tuh teleponnya luar biasa gitu. Nah, ini adalah konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Jadi konsep disiplin dan pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesadaran mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka. Jadi anak ini bermasalah gitu. Contohnya melakukan pelanggaran bukan bermasalah, anak itu tidak ada yang membuat masalah gitu ya. Jadi dia melakukan di luar keyakinan kelas, keyakinan yang sudah dibentuk itu tadi. Jadi dia melakukan sesuatu hal pelanggaran gitu ya. Lalu dilakukan pendekatan segitiga restitusi, maka dia bisa kembali lagi ke kelompoknya begitu. Jadi dibimbing dulu pakai tahap segitiga restitusi, baru dikembalikan lagi ke kelompoknya. Dia bisa menyesuaikan diri dengan tahap-tahap restitusi itu tadi. Itu adalah pembelajaran Gleason 2024. Bisa nanti Bapak Ibu baca, pahami. Tentunya BK itu pasti penting banget ini. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini cirinya adalah melakukan solusi, bukan buntut-buntut. Ada juga kan yang ada siswa yang curhat, Bu saya gini-gini, sebagai guru malah lah piye kowe
Tapi ya cuma gitu aja, tidak memberikan solusi. Tapi segitiga restitusi ini adalah fokusnya pada pencarian solusi begitu. Perbedaan. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Sering nggak Bu, Bapak Ibu mengalami hal itu? Sering ya. Nah ini contohnya kayak gini. Kalau saya sebagai penghukum itu caranya gitu. Guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera 10 menit. Lalu guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman gitu ya. Jadi kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka kalau hukuman itu siswanya tak hukum, kon nulis berapa ribu, contohnya gitu ya. Selanjutnya suruh hormat kepada bendera gitu 10 menit. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Tolong besok ketika anak tidak mengerjakan PR kita elus-elus gitu ya. Itu adalah teori dari segitiga restitusi. Selanjutnya konsekuensi yang tadi dijawab oleh Bu Setiori ini tentang guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 10 kali. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, ketika konsekuensi itu berarti ayo siswa, konsekuensinya jadi kamu punya kesalahan, konsekuensinya seperti ini. Siswa impactnya adalah siswa itu menghormati peraturan begitu. Sebenarnya baik sih ya, tapi tidak muncul dari diri. Jadi kurikulum merdeka itu semuanya harus keluar dari diri kita sendiri begitu. Namanya saja bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi siswa pun juga harus tergerak dari dirinya sendiri. Selanjutnya terakhir adalah restitusi. Nah kalau restitusi itu begini, kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR maka guru menanyakan keyakinan kelas. Kalau kamu nggak keyakinan kelasmu apa gitu, apakah kamu melanggarnya, lalu apa yang harus kamu lakukan tindak lanjutnya seperti itu. Jadi menanyakan, mengidentifikasi dulu menanyakan apakah kamu salah gitu. Terus menanyakan keyakinan kelasnya, selanjutnya menanyakan apa tindak lanjutnya seperti coaching gitu loh Bu. Jadi anak itu ditata sedemikian rupa agar anak itu sadar bahwa dia salah, lalu mencari solusi akan kesalahannya itu. Kalau sistem coaching kan seperti itu ya. Jadi siswa itu yang mencarinya sendiri, semuanya sendiri. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Ini sering banget ya kita alami gitu. Kalau sebagai penghukum, jadi 5 kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, lalu menjadi teman, lalu pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama penghukum. Ini contohnya seperti ini. Kalau ada siswa yang tidak pakai atribut, contohnya ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan sana gitu. Jadi itu kalau itu penghukum ya. Ayo peraturi ya kayak gitulah. Intinya yang namanya menghukum kan pasti gereng gitu ya. Selanjutnya kalau pembuat rasa bersalah itu berapa kali ibu guru harus beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi anak itu ada motif bu guru sampai kecewa sih gitu ya. Kalau zaman sekarang anak itu ada yang seperti itu nggak sih? Positif, optimis ya Bapak Ibu ya, anak ada yang seperti itu. Lalu guru sebagai teman, contohnya kayak gini, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, orang manusia itu pasti tidak sempurna gitu. Selanjutnya ada pemantau. Kalau pemantau contohnya kayak gini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya gitu. Jadi sepertinya si pemantau sama penghukum tuh ininya sama ya. Jadi sebagai saya hanya memantau tugasmu apa begitu. Kalau kamu seperti ini, kamu ngapain gitu. Jadi pemantau tuh kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir ini ada yang top. Jadi kekurangan manajer itu jadi manajer
manajer itu adalah apakah kamu ya itu tadi menggali permasalahan, apakah kamu melakukan tindakan melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kamu lakukan setelah ini, begitu. Itu yang namanya manajer, begitu ya. Oke. Istirahat dulu. Ditutup? Belum? Oke. Selanjutnya keyakinan kelas dulu ya Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini apakah beda sih keyakinan kelas sama peraturan kelas? Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu guru. Jadi kalau ingin melakukan ketertiban di kelas atau memotivasi anak untuk tertib, itu bukan menggunakan peraturan. Peraturan dan keyakinan kelas itu dua hal yang berbeda. Karena apa? Keyakinan kelas itu sadar, siswanya harus sadar bahwa saya harus melakukan ini untuk apa, begitu. Kalau peraturan kelas ya itu tadi membatasi siswa untuk berekspresi. Contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus menggunakan helm? Artinya untuk keselamatan. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, lalu mencuci tangan sebelum makan atau melakukan cuci tangan ketika kita sudah di luar? Kenapa? Menjaga kesehatan bisa, kebersihan bisa. Nah, menjaga kebersihan dan keselamatan itu tadi namanya keyakinan, begitu ya. Jadi peraturannya itu adalah kamu harus menggunakan helm ketika kamu naik motor, itu peraturan. Tapi keyakinan kelas adalah keselamatan. Gitu. Jadi itu paham ya Bapak Ibu ya. Ketika kita nanti praktek melakukan setiap mau mengajar, kita harus melakukan keyakinan kelas. Jadi siswa itu dituntun untuk menjadi sadar bahwa kita harus melakukan, contohnya menghargai orang itu sadar dari diri kita sendiri, begitu. Nah, oke, tentang kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini adalah guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, gitu ya. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Selanjutnya, jadi peraturan itu didiskusikan sama siswa. Jadi siswalah yang membuat keyakinan kelas itu sendiri dari itu tadi, dari yang timbul dari kelas itu sendiri. Selanjutnya adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Contohnya itu tadi, contohnya adalah sama guru itu harus ngomongnya yang baik, lalu sama teman itu juga harus didengerin. Itu adalah peraturan. Tapi keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Selanjutnya ada lagi juga kebersihan. Saya harus belajar bersih-bersih. Kamu harus bersih-bersih piket, karena piket. Lalu ketika makan di kelas, ya sampahnya harus dibuang. Keyakinan kelasnya adalah bersama-sama membersihkan atau menjaga kebersihan kelas, begitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan yang terakhir menempel keyakinan di kelas. Jadi dari siswa tadi dengan diskusi tadi, dari peraturan menjadi keyakinan tadi dituliskan lalu ditempelkan di satu tempat yang untuk itu nanti akan ditandatangani bersama, begitu. Selanjutnya keyakinan kelas ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas kita. Itu yang pertama, disiplin waktu, lalu saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Jadi kalau disuruh apa gitu ya membaca boleh gitu ya. Terus menjaga kebersihan. Lalu selalu melakukan 5S. Itu adalah keyakinan kelas kita. Keyakinan bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Jadi kata-katanya itu tadi, peraturan itu kan tidak boleh naik motor harus menggunakan helm. Artinya keyakinan kelasnya adalah menjaga keselamatan, ya. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Jadi universal harus yang universal umum. Karena apa? Karena tidak boleh spesifik itu tadi, ya. Contohnya
keselamatan, kesehatan, lalu menjaga kebersihan itu kan umum gitu ya. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Kesehatan itu kan positif ya Bapak Ibu ya, positif. Lalu keselamatan itu juga positif. Menghargai orang itu juga positif. Selanjutnya adalah sedikit saja agar mudah diingat. Karena apa? Kalau anak itu dikasih kalimat benteng itu saya yakin tidak akan hafal. Makanya cuma dikasih menjaga kebersihan kelas, contoh seperti itu. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Itu tadi karena yang muncul di kelas itu tadi loh, yang muncul yang dijadikan keyakinan kelas. Semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Kalau itu keyakinan kelas berarti ya lingkup kelas. Kalau itu keyakinan sekolah berarti itu lingkupnya sekolah. Begitu ya. Lalu yang terakhir adalah materi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah ketika semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang contohnya gitu, kamu apa yang kamu lakukan, harusnya kamu bagaimana, gitu ya. Jadi itu keyakinan kelas itu menstabilkan identitas itu kayak gitu. Jadi identitas yang mau ditunjukkan tuh bahwa si anak itu tahu apa yang dia lakukan. Selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Gitu ya. Contoh dialognya kayak gitu. Mengapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu seperti ini? Begitu. Jadi ada prosesnya. Yang terakhir adalah kita semua memiliki atau menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi keyakinannya, apakah kamu melanggar keyakinan kelas kita? Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Itu adalah rangkaian dari segitiga restitusi. Oke, yang terakhir ini penutup adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan diri sebagai seorang among. Among itu adalah posisi manajer, ya, yang menentukan murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Begitu. Itu dari saya. Materi dari saya ya. Ini saya buka pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Dia mau tanya. Oh iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dipaparkan oleh Ibu Erlin tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi. Oke. Di antara 5 posisi kontrol yang Ibu Erlin paparkan tadi, menurut Bu Erlin, posisi kontrol mana yang paling sedikit resikonya? Dan yang membuat peserta didik itu merasa aman diterima sesuai dengan teori kebutuhan manusia yang Ibu Erlin tadi paparkan juga. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Setio. Pertanyaannya luar biasa sekali, ya. Jadi langsung saya jawab saja. Posisi kontrol mana yang apa tadi? Paling sedikit resikonya. Saya langsung jawab ya. Di sini sudah sudah tertera di Standar Nasional Pendidikan itu, yaitu kita sebagai among. Jadi kalau guru sebagai among berarti kita sebagai manajer. Apalagi kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar itu tadi, yang kita merasa disayangi, merasa bebas, merasa ingin dipahami gitu tuh, yaitu adalah sebagai manajer. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu tadi,
pelaksanaan penanya atau penyelesaian masalahnya dengan cara apa? Melibatkan siswa akan keyakinan kelasnya, akan kesalahannya, akan oh saya itu ternyata dihargai ya, saya itu melakukan pelanggaran, sudah melakukan pelanggaran, tapi kok saya diajak seperti ini, ditanyai apa masalahnya, kenapa kok bisa, saya juga dilibatkan dalam penyelesaian masalah itu, begitu. Jadi yang paling sedikit resikonya adalah manajer, karena dari manajer itu dari prosesnya dia tidak akan menyakiti. Kalau hukuman pasti menyakiti dalam hati. Selanjutnya kalau pemantau kan pemantau itu juga menyakiti dalam hati. Karena apa? Kamu salah, kamu harus melakukan ini. Kalau teman, ya itu tadi, kalau teman tuh kalau sudah menjadi teman, anak itu kan lalai, gitu ya. Jadi seorang guru bisa menjadi teman, tapi harus ada batasannya juga. Karena ketika siswa sudah menjadi teman seorang guru itu tadi loh. Saya contohkan ketika, nah kamu seperti ini loh, los bu, itu kan sebagai teman gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi itu jawaban saya Bu Superior ini. Terima kasih. Oke, untuk menutup ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah sampai ya. Oke. Untuk menutup kegiatan kita diseminasi pada hari ini, minta tolong salah satu untuk membuat refleksi kegiatan diseminasi budaya positif ini. Oh, Bu Janti, monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita beri pos untuk Ibu Erlin Rahmawati yang sudah memberikan materi tentang budaya positif, dan bagi saya materi ini sangat penting sekali, terutama karena kebetulan saya kan tidak mengikuti berbagai kegiatan bagi Ibu Erlin dan teman-teman sebagai calon guru penggerak ya. Dan menurut saya semua teman-teman, khususnya Bapak Ibu guru atau mungkin bahkan tenaga kependidikan pun perlu untuk memahami budaya positif ini untuk diterapkan di sekolah. Kemudian keterkaitan penerapan budaya positif, hubungannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Menurut saya memang di kurikulum Merdeka ini tidak diperbolehkan hukuman, tetapi kalau menurut saya lebih ke arah pemberian nasihat. Hukuman itu cenderung bentuk suatu pelanggaran yang lebih ke arah negatif. Kemudian konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan tadi sudah dicontohkan banyak oleh Ibu Erlin, berbagai bentuk konsekuensi. Kemudian untuk restitusi ya, ini hal yang perlu kita lakukan dalam mensikapi setiap permasalahan dan dicontohkan dengan segitiga restitusi, dan kita perlu untuk apa ya, di restitusi ini tidak kita hanya mengupakan masalah saja, tetapi harus kita cari solusi yang terbaik untuk tentu saja kemajuan peserta didik. Jadi masing-masing guru dan siswa itu bisa terjadi kolaborasi dan proses bisa berjalan, tetapi tentu saja ada batas-batas tertentu sebagai seorang guru dengan siswa dalam penerapan budaya positif di sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, manfaat yang besar dari teman-teman calon guru penggerak ini bisa menambah ilmu bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Plus untuk Bu Janti dan Bu Superior ini. Terima kasih. Kalimat terakhir dari Bu Janti itu saya sangat terharu ya, karena setiap guru harus bisa menggerakkan dari dirinya sendiri, lalu menggerakkan orang lain dan menggerakkan komunitasnya begitu. Jadi kalau slogannya guru penggerak itu adalah bergerak, bergerak, menggerakkan. Nanti minta tolong kalau saya bilang guru penggerak, bergerak,
bergerak, menggerakkan, begitu ya pakai menggerakkan gitu ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan, begitu ya Bapak Ibu ya. Sebagai penutup kita desiminasi pada hari ini. Oke, guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Apa yang saya sampaikan di sini hari ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya di sini hanya sharing. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya punya pengalaman-pengalaman yang lebih daripada saya. Tentunya ini hanya sharing, tidak untuk menggurui. Jadi ketika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan begitu. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tadi pagi saya mengikuti kegiatan desiminasi dari rekan-rekan kami calon guru penggerak angkatan 9 dengan tema budaya positif, dan alhamdulillah bagi kami materinya sangat bagus dan kami berikan apresiasi kepada teman-teman sehingga kami dapat memahami materi tentang budaya positif, dan harapannya tentu saja bisa kami praktekkan di lingkup sekolah, terutama SMA 2 Klaten yang kebetulan sebagai sekolah penggerak, sehingga dengan adanya budaya positif ini nanti akan meningkatkan kompetensi baik itu guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kompetensi siswa. Begitu pula bagian dari tujuan kurikulum Merdeka yaitu peningkatan karakter siswa dengan adanya 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman CGP Angkatan 9 yang sudah berbagi ilmu kepada kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.